Halo, selamat siang. I'm on my way to work. Tapi aku pengen ngobrol sedikit tentang hukum memukul perempuan. Waktu saya jadi kepala sekolah di sebuah preschool beberapa tahun lalu, saya punya murid yang cerebral palsy dan pasti mempunyai beberapa challenge dalam dia berkegiatan, dalam dia mengolah informasi dan sebagainya. Tetapi anak ini dikaruniai Tuhan keluarga supporting system yang luar biasa, yang menjadi murid dia dan belajar dari dia juga, di mana dia dididik betul dengan budi pekerti yang luar biasa. Dia anak laki, lahir kembar, tetapi saudara kembarnya didn't make it, so he's the only child that was yang survived gitu ya. Dan dia jadi murid aku untuk beberapa tahun. Dan ini anak luar biasa banget, one of my favorite students. Suatu saat dia di dalam kelas ketika umurnya sekitar 2,5 sampai 3 tahun, dan biasa kan anak kecil itu rebutan mainan, kadang-kadang sampai agak kasar, sampai ini ada anak perempuan yang pukul dia. Dan waktu dipukuli anak tuh diam aja gitu. Wah, anak perempuannya agresif, lalu mukul, lalu yang mukul perempuan, ya anak murid saya yang laki gitu ya. Lalu yang kelihatan oleh gurunya, lalu anak perempuannya ditarik dan mereka dipisahkan. Lalu saya bertanya, kok anakmu nggak mukul balik sih? Ibunya bilang, karena saya bilang apapun yang terjadi, anak laki tidak boleh pukul anak perempuan. Ini anak cerebral palsy, ibunya mengajarkan demikian keren dan hebatnya dan tegasnya mengenai memukul perempuan. Saya tahu di beberapa pemahaman juga bahwa boleh kok memukul perempuan, karena harus mengajari perempuan sesuatu sehingga punya pokoknya hak untuk memukul itu boleh lah gitu. Apapun alasannya. Saya cuma mau bilang bahwa kalau kita mengizinkan anak laki-laki kita atau mengizinkan diri kita memukul perempuan, sama dengan suatu saat kita berketurunan perempuan siap-siap untuk dipukul oleh pasangannya atau kekasihnya atau suaminya, dan itu sah apapun alasannya, karena alasan bisa dicari. Ada istilah di bahasa Inggris, find somebody your own size. Itu penghormatan terhadap laki-laki. Jadi ketika laki-laki memukul perempuan atau sedang bertengkar, dia harus menemukan orang yang sepadan secara fisik dengan dia. Jadi kalau laki-laki bertengkar dengan perempuan lalu main fisik, adalah dia merendahkan dirinya menjadi orang yang lemah, sehingga tidak malu untuk memukul perempuan. Memukul, abusive, kata-kata, apapun yang bentuknya adalah abuse. Saya tidak mengatakan bahwa perempuan dengan demikian bisa melakukan apapun dengan semena-mena, tetapi saya hanya mengatakan bahwa inilah contoh pendidikan budi pekerti, di mana pantang, haram buat orang laki-laki merendahkan dirinya dan bertengkar seperti sama dengan perempuan. Karena laki-laki adalah orang yang demikian lebar dadanya, dia sanggup untuk menahan segala penderitaan karena dia laki-laki, karena dia layak disebut sebagai pemimpin. Jadi kalau sampai laki-laki menghalalkan turun tangan atas alasan apapun, kalah dengan murid saya yang cerebral palsy ini. Disitulah saya ingin pendidikan bangsa ini menjadi benar, tidak dibodohi oleh pemahaman-pemahaman tertentu yang sebenarnya bersembunyi di belakang egoisme tertentu, hanya untuk menyembunyikan ketidakmampuan seorang laki-laki menjadi seorang pemimpin. No, anak keturunan kita, anak didik kita tidak boleh serendah itu. Karena saya akan malu menjadi seorang guru dan mati menyandang nama seorang guru kalau saya punya murid yang sampai sanggup menyakiti perempuan.